Tanggal 31 Desember tahun 1935 merupakan bulan kelabu bagi Kabupaten Karanganyar. Nasibnya sebagai sebuah kabupaten yang berdiri pasca Perang Jawa harus berakhir. Pemerintah kolonial Belanda resmi memasukkan Karanganyar ke wilayah Kabupaten Kebumen mulai 1 Januari tahun 1936. Bersama Historical Study Trips, pada edisi kali ini kita akan menelusuri jejak kisah dan sejarah di bekas Kabupaten Karanganyar. Berikut videonya. Sejarah Kabupaten Karanganyar. Pasca Perang Jawa berakhir dari tahun 1825 sampai 1830, Bagelen diubah statusnya dari mancanegara Kilen milik Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta menjadi milik Belanda dan dijadikan Karsidenan Bagelen. Jika tahun 1830, Karesidenan Bagelen hanya terdiri dari Kabupaten Brengkelan, kelak bernama Purworejo, Semawung, kelak bernama Kutoarjo, Ungaran yang kelak bernama Kebumen, dan Karangduwur yang kelak bernama Karanganyar, maka beberapa tahun kemudian berkembang nama dan jumlah kabupatennya. Pada tahun 1865, Karesidenan Bagelen memiliki 5 afdeling, yaitu Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Ambal, dan Ledok. Afdeling Kebumen memiliki 2 kabupaten, yaitu Kebumen dan Karanganyar. Sebelum menjadi Kabupaten Karanganyar, di era Perang Diponegoro wilayah ini masuk Kadipaten Remo Jatinegara, sebagaimana Panjer sebelum berganti nama menjadi Kebumen. Karanganyar pernah berada di bawah Karesidenan Bagelen dari tahun 1830 sampai tahun 1900, Karesidenan Kedu dari tahun 1901 sampai 1928, dan Karesidenan Banyumas Selatan dari tahun 1928 sampai tahun 1931. Kemudian kembali lagi di bawah Karesidenan Kedu hingga penghapusan statusnya sebagai kabupaten dari tahun 1931 sampai tahun 1935. Nama-nama Bupati Karanganyar. Karanganyar dibentuk sebagai kabupaten oleh pemerintah Belanda setelah Perang Jawa berakhir. Selama berdiri, Kabupaten Karanganyar pernah dipimpin oleh 5 orang bupati, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Jayadiningrat menjadi Bupati Karanganyar dari tahun 1831 sampai dengan tahun 1864. Kemudian beliau pindah menjadi Bupati Wonosobo tahun 1864. Kanjeng Raden Tumenggung Kertanegara I dari tahun 1864 sampai dengan tahun 1885. Beliau adalah saudara tua dari Kanjeng Raden Adipati Jayanegara I, Bupati Banjarnegara. Kanjeng Raden Tumenggung Sukadis Kertanegara II menjadi Bupati Karanganyar dari tahun 1885 sampai tahun 1902. Beliau wafat dan tidak berputra sehingga tidak ada penggantinya. Kanjeng Raden Tumenggung Tirtokusumo I dari tahun 1902 sampai dengan tahun 1912. Kanjeng Raden Arya Iskandar Tirtokusumo II dari tahun 1912 sampai dengan 1936. Wilayah yang masuk Kabupaten Karanganyar. Wilayah Kabupaten Karanganyar jauh lebih luas dari wilayah Kabupaten Kebumen, yakni mulai dari Pejaguan ke barat sampai ke Ayah yang dibagi menjadi 5 kawedanan, yaitu Kawedanan Karanganyar, Kawedanan Gombong, Kawedanan Rowokle, Kawedanan Pejaguan, dan Kawedanan Puring. Meski pernah dipimpin oleh 5 orang bupati, namun data-data yang berhasil ditelusuri baru pada 2 orang, yaitu Tirtokusumo dan Iskandar Tirtokusumo. Tirtokusumo bukan hanya Bupati Karanganyar, namun beliau juga adalah Ketua Budi Utomo pertama hasil Kongres Yogyakarta. Kepiawaiannya dalam ilmu pertanian membuatnya konsen dalam pengembangan pertanian, yaitu mencanangkan dan memperkenalkan adanya lumbung desa. Bukan hanya lumbung desa, namun beliau juga menginisiasi berdirinya sebuah koperasi untuk menampung kelapa bernama Setia Maju
yang kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan minyak kelapa. Sementara Iskandar Tirtokusumo adalah putranya yang meneruskan tugas dan pekerjaan sebagai bupati mulai tahun 1912. Bukan sekedar piawai dalam ilmu pemerintahan karena latar belakang pendidikan Belandanya, namun beliau juga memiliki kepedulian dalam kesehatan warga Karanganyar. Pada tahun 1919, berdirilah sebuah rumah sakit bernama Nirmolo. Bahkan bangunannya masih kokoh berdiri hingga saat ini, yang dimanfaatkan sebagai puskesmas Karanganyar. Nasib Kabupaten Karanganyar di penghujung tahun 1935. Tanggal 31 Desember tahun 1935 merupakan bulan kelabu bagi Kabupaten Karanganyar. Nasibnya sebagai sebuah kabupaten yang berdiri pasca Perang Jawa harus berakhir. Karanganyar harus menerima sebuah kenyataan zaman di mana bersama dua kabupaten lainnya, yaitu Batang dan Purwokerto, harus mengalami nasib yang sama, dihapuskan statusnya sebagai sebuah kabupaten. Batang digabungkan dengan Pekalongan, Purwokerto digabungkan dengan Banyumas, sementara Karanganyar digabung dengan Kebumen. Krisis ekonomi dunia disebut sebagai penyebab dihapusnya sejumlah kabupaten. Bahkan penghapusan ketiga kabupaten berdampak pada penghematan anggaran negara pemerintahan Belanda. Penghematan dari mergernya kabupaten diperkirakan mencapai 97.000 florin setiap tahunnya, terutama karena pengurangan jumlah tuan-tuan, patih dan asisten residen, serta akibat pengurangan staf karena penutupan kantor-kantor administrasi yang bersangkutan. Beberapa bulan sebelumnya, pada Maret tahun 1935, telah terjadi kegelisahan dan penolakan dari Dewan Kabupaten terkait rencana penghapusan ini. Apalagi Karanganyar tidak kalah potensi keekonomiannya dengan Kebumen, di antaranya telah memiliki pabrik minyak hingga pengunduhan sarang lawet di Karangbolong. Selain itu, Kabupaten Karanganyar lebih besar wilayahnya dan lebih kaya penduduknya dibandingkan Kebumen, tapi justru Karanganyar yang harus dihapuskan. Pemerintah kolonial lebih memilih Kebumen karena kabupaten ini turut andil dalam meredam perang Diponegoro. Sedangkan Kabupaten Karanganyar dinilai lebih bersikap sebaliknya. Apalagi Bupati Tirtokusumo I pada tahun 1908 terpilih menjadi Ketua Budi Utomo pertama yang kelak menjadi tonggak kebangkitan nasional. Apa yang harus terjadi tidak dapat disangkal. Akhirnya pada tanggal 1 Januari tahun 1936, Kabupaten Karanganyar dimerger menjadi wilayah kecamatan dari Kabupaten Kebumen. Pindah ke Demak. Setelah tidak menjabat sebagai Bupati Karanganyar, Iskandar Tirtokusumo dipindah tugas menjadi Bupati Demak. Setelah wafat Kanjeng Raden Tumenggung Tirtokusumo I dan Kanjeng Raden Adipati Arya Iskandar Tirtokusumo II dimakamkan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanganyar.